Halo semua, terima kasih sudah join di Persasai Online ini. Judul hari ini, Integrasi Digital WMS, TMS, untuk kinerja gudang sustainable. Studi konseptual berbasis kasus DHL Group. Kita akan bahas bagaimana menggabungkan warehouse management system dan transportasi management system bisa bantu kurangi emisi karbon sambil tingkatkan efisiensi operasional. Sektor logistik dan pergudangan punya kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca, dari mulai penyimpanan, handling material, sampai transportasi distribusi. Tekanan global semakin kuat. Paris Agreement, prinsip ESG, dan tuntutan net zero. Pertumbuhan e-commerce juga bikin volume pengiriman melonjak. Tapi ini justru membuat peluang buat kita untuk mengeksplorasi inovasi logistik hijau. Mari kita lihat bagaimana DHL menjawab tantangan ini. Penelitian ini fokus menganalisis integrasi WMS dan TMS untuk dukung sustainability dengan DHL sebagai studi kasus. Kenapa DHL dipilih? DHL dipilih karena komitmen mereka kuat. Target net zero emisi 2050 dan sudah banyak praktik terbaik yang bisa dipelajari. Selanjutnya kita bahas konkretnya. WMS membantu optimasi tata letak kuda, kurangi jarak pergerakan, waktu idle peralatan, hingga hemat energi yang signifikan. TMS di sisi transportasi bisa mengoptimasi rute, konsolidasi muatan, pilih moda rendah karbon, ini langsung mengurangi emisi yang paling powerful. Integrasi keduanya memungkinkan pengukuran, kontrol, dan pelaporan emisi yang lebih akurat. Ini fondasi utama ya sustainable di dalam gudang. Emisi tiga, emisi skop 3 paling rumit dikarenakan melibatkan rantai pasok eksternal, supplier, customer, transportasi pihak ketiga. Butuh transparansi dan pelaporan akurat yang hanya bisa dicapai lewat sistem informasi logistik yang terintegrasi. DHL di 2024 sampai 2025 sudah kembangkan pelaporan ESG terintegrasi, termasuk Go Green Plus, yang berhasil kurangi jutaan ton CO2. Ini contoh inspirasi bagaimana teori menjadi praktik nyata. Strategi logistik hijau yang efektif studi kasus DHL. Pertama, digitalisasi dan katalisator integrasi sistem pantau kinerja lingkungan real time. Dua, program Go Green Plus, insetting sustainable aviation fuel, biofuel, dan lain-lain. Hasilnya di 2024 saja bisa mengurangi 1.598 kiloton CO2 dan terus bertambah di 2025. 2026 dengan kontrak SAV besar-besaran. Dan poin nomor 3, digitalisasi bukan cuma alat, tapi strategi jangka panjang untuk logistik hijau dan bertanggung jawab. Ini bukti DHL serius dalam bertransformasi. Penelitian ini usulkan kerangka konseptual integrasi WMS-TMS, hubungkan langsung ke kinerja sustainable, khususnya relevan yang di negara berkembang seperti Indonesia. Implementasi praktis perusahaan logistik harus diperkuat integrasi ini untuk tingkatkan daya saing dan patuh standar ESG. Dengan inovasi seperti ini, kita bisa ciptakan rantai pasok efisien dan ramah lingkungan. Industri logistik global punya dampak besar. Transportasi pergudangan, distribusi, semua sumber emisi karbon, lonjakan, e-commerce bikin fasilitas gudang dan jaringan distribusi meledak. Emisi ikut naik. Sebagai generasi penerus, kita punya peran krusial. Kembangkan solusi ramah lingkungan, inovasi, kebijakan yang didukung sustainable di sektor ini. Kesadaran global tentang perubahan iklim semakin tinggi. Perjanjian internasional, penetapan harga karbon, dan laporan ESG menjadi standar baru. Perusahaan logistik sekarang dinilai bukan cuma dari kecepatan dan biaya, tapi juga dampak lingkungan. Sustainability menjadi faktor strategis untuk tetap kompetitif di pasar global. Di Indonesia, tantangan masih ada. Kurang integrasi sistem operasional dan
pemantauan lingkungan, penggunaan energi terbarukan minim. Standar gudang hijau belum kuat, plus pemahaman manajerial terhadap soal digitalisasi dan sustainability, tetapi solusinya jelas, adopsi integrasi WMS, TMS seperti DHL, mulai dari optimisasi gudang, rute transportasi, sampai pelaporan emisi akurat. Kesimpulan, integrasi digital WMS dan TMS adalah kunci untuk tingkatkan kinerja gudang sustainable, kurangi emisi, dan dukung masa depan logistik hijau di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat.